Varietas toleran lebih dicirikan dalam hal mampu menahan Ca dan Cl pada organ akar, jadi tidak ditransportasi ke bagian atas terutama daun. Kemudian juga toleran salin itu dicirikan oleh potensi osmotik dan kandungan K jaringan yang lebih tinggi dibanding tanaman pekas salin, tetapi menyerap Na lebih rendah. Ya. Salinitas menyebabkan menurunnya akumulasi nitrat dan peningkatan aluminium pada tanaman padi. Oke. Ini beberapa efek fisiologis dan mekanisme-mekanisme fisiologi yang dipunyai oleh tanaman-tanaman yang toleran terhadap salinitas. Oke. Aspek lain yang terkait dengan salinitas, kalau tadi bagaimana secara fisiologis tanaman toleran terhadap salinitas, kita akan melihat secara genetik sebenarnya bagaimana tanaman toleran terhadap salinitas. Ya. Beberapa teori menyebutkan bahwa aksi gen aditif, pengaruh tetua betina, dan nilai heritabilitas tinggi merupakan ciri dari toleransi terhadap garam tinggi. Ini yang dilaporkan oleh Jones pada tahun 1986. Tapi sebaliknya, peneliti Indonesia Pak Suwarno 1985, ini peneliti Balai Penelitian Padi Sukamandi, dia melaporkan bahwa sifat toleran terhadap salinitas tidak dipengaruhi oleh tetua betina. Suwarno melaporkan ada interaksi gen non-alelik dan paling tidak ada 2 gen dominan mengontrol toleransi terhadap salinitas. Teori lain secara genetik melaporkan hampir sama dengan yang dilaporkan oleh Jones, bahwa toleransi terhadap salinitas dikendalikan oleh aksi gen aditif dominan pada saat menggunakan kriteria kerusakan pada bagian tanaman. Kemudian juga dilaporkan bahwa nilai heritabilitas dalam arti luas untuk toleran terhadap salinitas berkisar antara 0,6 sampai 0,8 dengan korelasi genotipik dan korelasi fenotipik yang tinggi pada padi toleran garam. Kemudian untuk mekanisme ketahanan terhadap salinitas, bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mekanisme tahan terhadap salinitas atau toleran salinitas karena dalam bentuk avoidan, dan yang kedua adalah bentuknya toleransi. Ya. Yang pertama, tanaman menjadi toleran atau tahan terhadap salinitas karena satu, dapat mencegah masuknya ion garam. Jadi dia tidak menyerap ion garam. Kondisi fisiologis di dalam jaringan konsentrasi garamnya rendah walaupun di lingkungan tumbuhnya kadar garamnya tinggi. Yang kedua adalah mampu mengeluarkan atau mensekresikan garam yang ada di dalam jaringannya. Ya. Secara eksklusi. Jadi garam yang sudah ada dikeluarkan, ya, ada semacam eksudat gitu ya. Kemudian yang ketiga, tanaman bisa tahan terhadap kadar garam tinggi karena mempunyai kemampuan untuk mengencerkan konsentrasi garam yang ada di dalam jaringannya. Sehingga intinya avoidan adalah menjaga sedemikian rupa sehingga konsentrasi garam di dalam jaringan tubuhnya selalu rendah walaupun di luarnya kadar garamnya tinggi. Ini mekanisme ketahanan terhadap salinitas dalam bentuk avoidan, menghindari. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketahanan dalam bentuk toleransi. Tanaman menjadi tahan terhadap salinitas dan tetap dapat melakukan aktivitas fisiologis
pada konsentrasi garam yang tinggi di dalam jaringan. Mekanismenya adalah dengan menghindari dehidrasi, ya, dijaga disemikian rupa agar dehidrasi di dalam jaringan tanaman tidak terjadi. Misalnya dengan mengurangi penguapan, transpirasi, sehingga kadar garam tetap rendah karena airnya masih tinggi, atau dengan toleransi terhadap dehidrasi. Kadar garamnya tinggi tapi tanaman itu tetap bisa hidup. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi kadar garamnya dia menjaga agar tidak terjadi pengurangan kadar air di dalam jaringan, dengan mengurangi penguapan melalui jaringan-jaringan tubuhnya atau transpirasi, sehingga konsentrasi garam yang rendah di dalam jaringan bisa dijaga. Oke, selanjutnya tentang pemuliaan tanaman untuk toleran salin. Keberhasilan program pemulihan tanaman sangat ditentukan oleh keragaman materi genetik yang ditangani. Pada program pemulihan tanaman untuk mendapatkan varietas baru yang toleran salin, keragaman genetik untuk sifat toleran salin sangat diperlukan. Adanya keragaman genetik memungkinkan dilakukan program untuk menciptakan kombinasi genetik yang nantinya dilanjutkan dengan seleksi terhadap sifat-sifat yang diinginkan. Khususnya untuk tanaman padi, dilaporkan mempunyai keragaman genetik yang luas untuk untuk ketahanan terhadap salinitas antar varietas. Pemulihan tanaman toleran salin atau untuk menciptakan tanaman atau varietas baru yang toleran terhadap salinitas bisa dibuat dengan dua metode. Jadi yang pertama adalah dengan metode konvensional, yaitu dengan melakukan persilangan antara beberapa varietas, ya, dua varietas disilangkan kemudian menghasilkan keturunan diseleksi, atau persilangan yang melibatkan beberapa tetua, ya. Tahapannya adalah dengan pertama melakukan koleksi plasmanupa, ya, melihat kalau pemulihan tanaman biasanya sudah mempunyai koleksi plasmanupa, ya, untuk berbagai karakteristik. Kemudian melakukan screening di antara koleksinya, ini di screen atau dipilih mana yang toleran, diuji mana yang toleran salinitas, mana yang tidak, gitu ya. Kemudian untuk persilangan dipilih yang toleran terhadap salinitas. Kemudian yang setelah menentukan tetuanya, ini tetua yang toleran salinitas, yang satunya lagi adalah tetua yang peka salinitas tapi daya hasilnya tinggi, kemudian dilakukan persilangan. Kalau sudah dilakukan persilangan, diperoleh keturunan yang banyak, ya, F1, F2, F3 dan seterusnya, maka dilakukan seleksi. Seleksinya bisa seleksi berbasis fenotip dengan melihat, mengukur, bisa juga dengan menggunakan marker assisted selection atau seleksi berbasis marker DNA. Metode pemulihan tanaman yang lain untuk mendapatkan varietas baru toleran salin bisa juga digunakan dengan teknik bioteknologi. Bisa dengan teknik kultur jaringan, diantaranya misalnya dengan menggunakan teknik variasi somaklonal, kemudian bisa menggunakan mutasi, ya, baik menggunakan iradiasi radioisotop atau menggunakan mutagen kimia, ya, etil metanosulfat, atau yang sering lebih populer sebagai IMS, ya. Kita bisa menghasilkan mutan-mutan baru yang toleran terhadap salinitas. Contohnya untuk padi, varietas Atomita 2 adalah varietas padi yang dihasilkan oleh Batan Tenaga Atom Nasional yang menggunakan teknik iradiasi.
kemudian melalui proses seleksi dihasilkan padi toleran salin ke atomita 2. Bisa juga kita merakit varietas toleran salin menggunakan teknik rekayasa genetika, sehingga tanaman toleran salin yang merupakan tanaman transgenik. Kemudian untuk seleksi, bagaimana kalau seleksi untuk toleransi terhadap salinitas? Ada beberapa teknik untuk seleksi atau screeningnya, yaitu pertama dengan melihat kemampuan perkecambahan pada media salin. Ini sederhana sekali dan mudah dilakukan, biayanya tidak mahal, hanya melihat ketahanannya pada media perkecambahan. Namun ketahanan dan kerentanan fase perkecambahan yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak selalu sejalan dengan ketahanan pada fase-fase berikutnya. Apalagi bila fase perkecambahan lebih tahan daripada fase berikutnya. Tapi kalau kondisinya sebaliknya, pada fase perkecambahan tidak terlalu tahan, tapi fase berikutnya lebih tahan, maka kriteria ini akan malah lebih baik. Cara seleksi toleransi terhadap salinitas yang kedua bisa dilakukan seleksi atau screening pada fase vegetatif dengan menggunakan beberapa kriteria. Misalnya menggunakan variabel berat kering tanaman sebagai ungkapan pertumbuhan total. Hanya kalau berat kering otomatis sifatnya destruktif. Kalau kita sedang melakukan pemeliharaan tanaman, mestinya ini tidak bisa dipakai karena kemudian tanamannya jadi mati, dan padahal kita ingin mendapatkan biji untuk ditanam pada generasi berikutnya. Jadi kalau sifatnya destruktif, tanamannya diambil semua, dalam program pemeliharaan tanaman mestinya ini tidak bisa digunakan. Agar perbedaan antar genotip mencerminkan perbedaan ketahanan dan bukan perbedaan potensi kapasitas pertumbuhan, maka perlu juga dalam screening itu selalu dilibatkan varietas atau kultivar atau genotip kontrol, baik itu kontrol tahan maupun kontrol peka. Kita juga bisa menggunakan variabel tingkat pengeringan daun atau kematian daun yang disebabkan karena stres garam. Jumlah daun atau luas daun yang rusak dibanding dengan total daun atau total luas daun bisa dipakai. Bisa dipakai untuk pengukuran apakah suatu tanaman peka atau toleran terhadap salinitas. Harus diperhatikan di sini, misalnya pengukuran ini kalau mau menggunakan kerusakan daun, terutama kekeringan daun karena toleransi, sebaiknya pengukurannya tidak dilakukan menjelang atau mendekati masa senescence atau pemasakan daun, fase senescence daun, karena fase senescence tanpa ada cekaman garam pun dia mesti akan jadi kering. Jadi susah membedakan ini kering karena memang ini sebentar lagi daunnya mati, atau gugur, atau rusak, atau memang ini rusak karena salinitas. Jadi agar tidak rancu, sebaiknya kalau akan menggunakan tingkat kerusakan daun atau kekeringan daun, jangan terlalu dekat dengan masa senescence atau pemasakan daun. Kita juga bisa menggunakan variabel kandungan ion melalui analisis jaringan daun. Kalau mekanisme ketahanan salinitasnya dengan pengucilan atau seklusi garam yang ada dalam jaringan. Kita juga bisa menggunakan mengukur gejala nekrosis daun akibat akumulasi ion tertentu, misalnya keracunan Cl. Karena umumnya screening memerlukan waktu yang lama, bila populasi besar, screeningnya perlu dibuat per batch atau tahapan, di mana di tiap batch
harus ada seperti tadi juga harus ada cek atau cek kultivar atau varietas kontrol, baik itu varietas kontrol yang peka maupun varietas kontrol yang toleran atau tahan. Kita juga bisa melakukan screening untuk toleransi terhadap salinitas dengan melihat kemampuan osmoregulasi atau dengan mengukur kandungan prolinnya atau kandungan gulanya. Walaupun tentu saja ini lebih kompleks karena ini adalah karakteristik atau variabel fisiologis. Banyak juga yang mengukur toleransi terhadap salinitas dengan melihat pertumbuhan akar untuk pada kondisi tercekam salinitas maupun dibandingkan dengan kondisi tidak tercekam salinitas. Bisa diukur apakah ada perbedaan akarnya, panjang akar misalnya atau bobot akarnya. Oke. Ini adalah salah satu contoh tahapan bagaimana melakukan pemuliaan tanaman toleran salin pada tanaman padi yang telah dilakukan oleh pemulia tanaman padi di Fakultas Pertanian. Ya, yang pertama ini kita lihat pada tahun 2000 sudah dilakukan screening genotip atau varietas yang dilibatkan pada screening atau yang di screening jumlahnya cukup banyak untuk melihat dari sekian koleksi mana yang toleran, mana yang tidak terhadap salinitas. Kemudian 2 tahun kemudian mulai dilakukan persilangan antara varietas komersial, pada waktu itu menggunakan varietas Cisedane, disilangkan dengan varietas Atomita tadi, yang merupakan varietas yang dihasilkan oleh Badan Tenaga Atom Nasional yang diketahui toleran terhadap salinitas. Disilangkan, Cisedane adalah varietas komersial yang produksinya bagus, rasanya enak dan disukai oleh petani, tapi tidak tahan salinitas. Kemudian digabungkan dengan sifat dari Atomita 2 sehingga diharapkan keturunannya nanti adalah sifat-sifat baik dari Cisedane akan bergabung dengan sifat-sifat Atomita 2, utamanya adalah toleran terhadap salinitas. Kemudian dilakukan seleksi terhadap keturunan hasil persilangan, dan waktu itu kita menggunakan metode seleksi bulk dan pedigree, dilanjutkan dengan uji daya hasil pendahuluan atau early generation yield trial, kemudian dilanjutkan dengan advanced generation yield trial atau uji daya hasil lanjut. Baru kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2013 ke galur-galur yang prospektif atau galur-galur harapan yang dipunyai oleh tim pemuliaan tanaman Fakultas Pertanian, khususnya padi, mengirimkan galur-galur yang prospektif tersebut untuk diikutkan pada multi location yield trial atau uji daya hasil multi lokasi atau uji multi lokasi, yang waktu itu dilakukan atau dibantu oleh Balai Penelitian Padi Sukamandi bersama-sama dengan Konsorsium Padi Nasional. Baru kemudian setelah melalui uji multilokasi selama 2 musim, 2 tahun, kemudian diusulkan ke Komisi Pelepasan Varietas Kementerian Pertanian untuk kemudian alhamdulillah salah satu di antara galur-galur yang ada mendapat sertifikat menjadi varietas padi unggul baru yang toleran terhadap salin dan diberi nama Inpari Unsur 79 Agritan. Sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2014. Ini adalah gambaran sederhana bagaimana proses menghasilkan varietas Inpari Unsur 79 Agritan. Dari mulai persilangan, tetuanya adalah Cisedane, yang satunya adalah tetuanya varietas Atomita 2, kemudian mulai proses seleksi dan seterusnya, kemudian dihasilkan
varietas baru yang dilepas dengan surat dari Kementerian Pertanian. Oke, ini adalah galur-galur harapan padi toleran salin yang pada waktu itu dihasilkan dari sekian banyak galur yang diperoleh selama sekian generasi. Hanya ada beberapa yang prospektif untuk diusulkan. Ada unsur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada 8 galur yang prospektif, berdaya hasil tinggi, dan toleran salin yang kemudian kita sertakan pada uji multilokasi secara nasional. Ini salah satu data yang kami peroleh dari Balai Penelitian Padi Sukamandi terkait dengan toleransi galur-galur unsut yang disertakan pada uji multilokasi atau multi-location yield trial di daerah pada kondisi lapang yang betul-betul salin. Kita mengusulkan waktu itu melibatkan ada 7 galur yang diikutkan pada uji multilokasi dengan harapan 4-4-nya lolos untuk menjadi varietas. Ada unsur 7, ada unsur 8, ada unsur 9, galur unsur 10. Nah, kita lihat di sini ada varietas kontrolnya adalah varietas Siak Raya dan varietas Dendang. Ya. Kemudian di atasnya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 adalah galur-galur yang juga sedang diusulkan. Itu adalah galurnya Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi. Jadi pada saat itu, pada tahun 2011 sampai 2013 ada uji multilokasi untuk 12 galur yang prospektif toleran salin. Diuji di berapa lokasi, ada di Lipa, Ngimbe, dan Mataram itu di NTB 3, kemudian Indramayu, kemudian Karawang dan Subang itu di Jawa Barat 6, kemudian ditambah lagi ada 2 di Batang, Jawa Tengah, dan Kebumen, Jawa Tengah. Total ada 8, 2 pada tahun 2011, kemudian diulang lagi di tempat yang sama pada tahun 2012. Jadi total ada 16 lokasi, 8 kali 2 dan 2 masing-masing dibagi 2 jadi 2 musim. Musim tanam 2011, musim tanam 2012. Kemudian ditambah lagi masih ada 3 lokasi lagi pada tahun 2013. Karena kenapa demikian? Sebenarnya 16 sudah cukup, tapi ternyata dari hasil analisis pada tahun 2012 kalau nggak salah 3 lokasi dianggap tidak memenuhi syarat karena hasil analisis data koefisien keragamannya terlalu tinggi, sehingga diulang lagi di 3 lokasi pada tahun 2013. Itu sebabnya mengapa yang mestinya cukup 2 musim 2011 sama 2013 kemudian diulang lagi 3 lokasi pada tahun 2013. Di bawahnya ada CV, coefficient of variability. Itu sangat-sangat penting ya, untuk dilihat apakah data ini bisa digunakan atau enggak. Di bawah juga ada nomor 13 sama nomor 14, Siak Raya dan Dendang. Itu adalah varietas kontrol yang dianggap toleran terhadap salinitas. Jadi harapannya ya, kedua-belas varietas itu minimal harus dalam hal daya hasil, ini hasilnya gabah kering giling ya, GKG produksinya diharapkan akan bisa toleran kalau hasilnya lebih tinggi dari Dendang dan Siak Raya sebagai varietas kontrol. Ini hasil evaluasi. Kalau tadi toleransi tapi dilihat dari produksi gabahnya, ini adalah toleransi dilihat memang berdasarkan scoring toleransi pada kondisi kesalinitas sebesar 12 desisimen per meter ya, tadi padahal kalau yang normal tanaman biasanya itu 4 itu sudah mengalami keracunan. Ini ditesnya pada kondisi salinitas 12 desisimen, sehingga kalau ini lolos memang betul-betul toleran salin ya. Ini bisa dilihat gitu ya,
ke IR 7878 dan seterusnya, nomor 1, galur nomor 1 termasuk toleran karena skornya 1 sampai 3. Kemudian galur CSR 90 dan itu juga galur toleran karena skornya 1,3. Unsur 7, unsur 8 itu toleran karena skornya 1 sampai 3. Tapi siak raya skornya 7. Peka. Ya, IR 29 sangat peka karena 9 skornya. Nah, Pokali ini memang varietas yang dari India. Ya, itu memang untuk varietas yang sangat toleran terhadap salinitas. Ya, kita bisa melihat bahwa galur-galur nomor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 termasuk 5 juga itu sama dengan Pokali, skornya hanya 1 dan 3 sehingga toleran terhadap salin. Sementara Siak Raya dan IR29 sangat peka karena skornya 7 dan 9. Ini juga bukti bahwa galur-galur yang diusulkan adalah memang galur yang toleran salinitas. Ini adalah gambaran di lapang. Bisa dilihat ada beberapa yang tidak tumbuh baik pada kondisi lapang dengan salinitas tinggi, tapi masih ada beberapa galur yang masih tumbuh baik, anakannya masih banyak dan kelihatannya pertumbuhannya lebih bagus relatif dibanding yang lain. Kita lihat gambarnya ada beberapa yang bagus di sebelah sana jauh juga, ada yang tidak tumbuh sama sekali. Ini screening toleransi terhadap salinitas pada kondisi lapang. Ini penampilan galur-galur padi toleran salin dibandingkan dengan varietas dendang. Ini dendang tidak bagus pertumbuhannya, tapi IR78788 dan IR77674 pertumbuhannya lebih bagus dan berproduksi. Ya, sementara dendang tidak ada malainya sama sekali kondisi lapang. Oke. Ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk padi Inpari Unsut 79 Agritan. Salah satu varietas hasil pemulia padi Fakultas Pertanian yang toleran salin. Ya, perlu ketahui bahwa sampai saat ini ada kurang lebihnya 5 varietas. Yang terakhir adalah padi protein tinggi ke PK7 yang dilepas baru kemarin ini oleh yang pemulianya adalah Prof. Toto Budiah dan Pak Bagas, Pak Agus Serianto. Kalau ini pemulianya adalah saya sendiri bersama Pak Nur Farid, kan itu. Kemudian ada juga padi Inpago unsur 1, pemulianya Prof. Warto dan Prof. Toto. Kemudian ada padi Inpago Parimas, pemulianya Prof. Warto. Jadi sudah ada padi Inpago unsur 1, kemudian padi Parimas, padi Inpari unsur 79 Agritan, dan sekarang ada padi protein tinggi PK7. Sudah ada 4 varietas padi yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian oleh tim pemulia padi. Ini adalah pemuliaan tanaman toleran salin pada tanaman tomat. Tidak saya uraikan, silakan Anda baca, dilihat gitu ya. Ini diambil dari Journal of Experimental Botany, terbitan tahun 2006. Anda bisa melihat gitu bagaimana paper ini menjelaskan beberapa teknik atau strategi untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh salinitas, termasuk juga bagaimana menghasilkan varietas dengan teknik-teknik, baik itu teknik konvensional maupun teknik-teknik yang menggunakan bioteknologi pada tanaman tomat. Ini adalah bagaimana kita bisa melakukan screening menggunakan marka DNA kepada tanaman sorghum, ya, molecular genetic marker associated with salt tolerance in grain sorghum. Ini menjelaskan
bahwa kita bisa melakukan screening atau seleksi tanaman-tanaman sorghum yang toleran salinitas atau toleran garam dengan menggunakan marker DNA. Ini adalah paper tentang melihat tentang gen, lokasi gen dan marker yang terkait dengan gen toleransi terhadap salinitas atau terhadap garam pada tanaman padi. Ya, pada ini Anda semua bisa melihat pada jurnal Almond Rice nomor atau volume 16 ada halaman 250 sampai 56. Dan ini adalah breeding atau artikel tentang pemulihan tanaman untuk menghasilkan padi toleran salin. Dan yang ini artikelnya juga sudah diupload di LDRU sehingga adik-adik semua bisa melihat, membaca sendiri ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pemulihan tanaman untuk cekaman salinitas. Sekali lagi terima kasih, selamat belajar, dan selalu semangat, selalu sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.